Film diawali dengan menceritakan sejarah asal kelahiran sebuah ras dari sebuah planet. Sumber energi dan kekuatan ras tersebut diperoleh dari sebuah cube. Cube tersebut juga begitu penting bagi keberlangsungan planetnya. Planet yang awalnya damai, menjadi sebuah peperangan akibat salah satu kelompok jahat ingin menguasai planet tersebut. Cube tersebut hilang bersama bintang-bintang, kemudian penduduk planet itu berpencar seluruh penduduk planet mencarinya untuk membangun planet mereka kembali. Cube yang bernama Allspark itu diidentifikasi jatuh ke sebuah planet yang bernama Bumi. Pertama skin diawali di sebuah gurun di Qatar Timur Tengah atas kembalinya pasukan yang telah bertugas. Kemudian sesampainya di camp mereka bersantai. Lalu ada sebuah pesawat tidak dikenal menyusup. Dan diberi peringatan oleh komandan. Dan inilah Transformer. Bahwa diidentifikasi helikopter tersebut adalah helikopter yang jatuh 3 bulan lalu dan seluruh awak tidak ada yang selamat. Diperintahkan komandan untuk menghadang helikopter tersebut. Helikopter tersebut dipandu untuk ke pangkalan. Jika tidak akan ditembak jatuh. Sesampainya di pangkalan, ada yang mencurigakan. Radar tiba-tiba mati. Dan ternyata sumbernya dari helikopter itu. Dan pilot diminta untuk mematikan mesin tapi tak dihiraukan pula olehnya. Ternyata kemudian berubah guys. Helikopter itu berubah menjadi robot. Dia ditembaki. Dan robot itu bukan lagi menembak balik. Tapi menembak balik juga. Lebih tepatnya, meluluh lantahkan. Banyak prajurit gugur. Fasilitas semua dihancurkan. Pesawat, helikopter, camp prajurit, mobil lapis baja dan semuanya hancur. Robot itu mengangkat generator dan hardware file. Diketahui komandan di pangkalan itu. Ternyata, robot itu berniat mencuri file-file rahasia. Komandan meminta prajurit untuk potong kabel. Ya semua luluh lantah tak ada. Skin dilanjutkan ke sebuah sekolah. Diperkenalkan inilah Sam. Aktornya. Sam menceritakan sejarah almarhum kakeknya bernama Archibald Witwicky, sebut saja kakek yang melakukan ekspedisi ke Arktik. Kakeknya merupakan pelaut terkenal. Ditunjukkan sebuah pemandangan Sam sedang diberi kesempatan guru untuk mempresentasikan tugasnya. Sam mempresentasikan tugasnya tentang peninggalan bersejarah milik kakeknya. Teropong, busur, peta dan lainnya peninggalan milik almarhum kakeknya bernama Archibald Witwicky. Saat presentasi, ya, Sam juga menawarkan menjual barang-barang kakeknya tersebut. Kecuali sebuah kacamata yang belum ada ditetapkan harganya. Sam menyampaikan barang itu ada di eBay. Setelah ekspedisi ke Arktik tersebut, kakeknya menjadi buta dan dikira gila sehingga harus dirawat di RSJ. Kemudian pelajaran berakhir. Murid-murid kembali. Namun Sam tetap tinggal dan menanyakan nilainya ternyata B-. Dari situ Sam menjelaskan dan merayu guru agar memberi nilai A. Sam menyampaikan ayahnya akan membelikan mobil dengan syarat. Syaratnya Sam butuh 3 nilai A dan syarat lain uang $2.000 yang sudah dipenuhinya. Dan akhirnya gurunya memberi nilai A tapi minus. Akhirnya sang ayah membawa ke tempat penjualan mobil yaitu merek P. Tapi cuma lewat. Selanjutnya ayah membawa Sam ke tempat jual mobil bekas. Tapi Sam sudah diikuti oleh mobil yang akan menjadi miliknya itu tapi tanpa penumpang yang mengendarainya. Hehehe. Dan tawar-menawar terjadi sehingga Sam dapat mobil dengan lambang yang asing.
Skin dilanjutkan ke Pentagon. Menteri Pertahanan mengumpulkan anak-anak terbaik dan jenius di bidang dan ahlinya masing-masing. Dan Menteri Pertahanan menyampaikan kenapa mereka dikumpulkan di sini dan akan dibentuk beberapa tim. Bahwa pangkalan Amerika di Qatar diserang dan tidak ada yang selamat. Belum ada yang bisa menjelaskan. Dan hanya diperoleh sebuah rekaman frekuensi suara. Suara itu yang mengacau jaringan kami. Semua bersiap siaga. Di sisi lain Sam juga mempunyai peliharaan anjing bernama Mojo. Di rumah dalam keadaan gabut. Sam juga masih butuh uang untuk cari teman wanita. Selalu dilihatnya di eBay barang milik kakeknya yang ditawarkan. Di sisi lain Sam pergi ke sebuah acara di danau dan berharap bertemu Mikaela, sebut saja Mika. Yah, benar. Mikaela bertengkar dengan teman dekatnya kemudian pulang berjalan kaki sendiri. Kesempatan Sam mengantar pulang. Ternyata mereka sering sekelas. Tapi Mika tidak mengenal Sam dan tidak mengetahuinya jika sering sekelas. Hahaha. Tiba-tiba mobil Sam mengajak ke sebuah tempat romantik. Lalu mogok. Mika yang tahu mesin kemudian mengeceknya. Karena ayahnya suka mobil dan Mika suka otak-atik bongkar dan kembalikan kembali. Di perjalanan mereka curhat dan kemudian kembali ke rumah. This is Air Force One, level of flight level We will hunt 230. down this enemy. When we do, we'll know just what to do with them. Kemudian lanjut ke Pentagon. Ada tim lain menemukan sesuatu. Dan ternyata di pesawat presiden yaitu Air Force One. Sebuah robot mengintai. Berniat meretas informasi. Dan memasukkan virus ke Air Force One. Terdeteksi sinyal itu. Dan virus pun tersebar. Dan ternyata yang dicari. Proyek Iceman. Sam juga yang dicari dan akun eBay-nya bernama Ladiesman 217. Yah. Yaitu kakek Sam. Yah, robot kecil itu melapor ke teman-temannya. Ya, ada satu robot kecil yang menyamar dalam bentuk radio. Robot itu menyusup ke Air Force One yaitu pesawat kepresidenan Amerika. Ya, robot itu berniat mencuri data. Masuk ke ruang sistem. Robot itu meretas sistem. Mencuri data. Dan data yang dicari adalah penelusuran ke Arktik. Witwicky. Akun Ladiesman 217 milik Sam. Sektor 7. Lalu robot itu memasukkan virus ke dalam sistem pertahanan Air Force One. Kemudian mobil Sam dicuri. Sam mengejar. Telepon 911. Sampai di sebuah pergudangan. Sam mengintip. Dan dari situlah Sam tahu bahwa mobilnya adalah sebuah robot. Robot itu bernama Bumblebee. Sebut saja Bey. Kembali ke Pentagon, seorang anak menemukan hal baru. Bahwa yang meretas bukan manusia. Anak itu menyampaikan jika butuh 20 tahun orang jika meretasnya. Banyak tahapan yang dilalui entah Fourier atau apa dan sebagainya itu. Tapi ini hanya dilakukan 10 detik saja. Dia mengatakan bahwa ini organisme hidup. Atau komputer berbasis DNA.
Tapi tak digubris sama Menteri Pertahanan dan kawan-kawannya. Kembali ke Qatar. Skin dilanjutkan, para tentara di Qatar masih tidak percaya hal itu. Bahwa yang dilihatnya ada aura exoskeleton seperti medan kekuatan yang tak terlihat. Semua alat komunikasi rusak. Ada panggilan darurat ke Pentagon. Ternyata panggilan dari tim yang selamat. Melapor bahwa ada pertempuran. Ya, di Qatar Timur Tengah sedang ada pertempuran. Satu anggota diserang robot berbentuk kalajengking. Banyak warga sipil membantu menyerang robot itu. Dan banyak warga sipil menjadi korban. Lennox meminjam telepon ke warga untuk menghubungi Pentagon. Dan ia berbelit-belit. Meminta visa atau kredit card. Untungnya Epps punya. Lalu Lennox berbicara ke Pentagon. Dan menjelaskan situasi singkat. Butuh bantuan ke Qatar. Meminta bantuan dukungan udara. Koordinat atau sasaran akan ditandai. Tapi Pentagon ingin melihat dulu dan mengirim bantuan predator pesawat tanpa awak. Pertempuran masih terjadi dan Pentagon mengirim pesawat tanpa awak untuk melihatnya. Namun setelah melihat kondisi di medan pertempuran dengan kamera pesawat tanpa awak, maka Pentagon berubah pikiran. Dan langsung mengirim jet tempur. Dan pesawat bomber lain. Dibombardir musuh. Namun belum tumbang. Setelah itu meminta diserang dengan pesawat bomber untuk menembak dengan meriam. Dan terkena serangan itu akhirnya musuh kabur. Konyolnya. Saat menghubungi Pentagon tadi. Itu si petugas customer service-nya. Petugas provider jaringan komunikasi. Mukanya. Ih, orang mana sih? Nyebelin deh. Kayak sutel cok deh. Yang dipakai bulu tangkis. Jan. Anj. Bab. Las. Ta. Bang. Huf beut deh. Taulah. Apa yang kalian ungkapin? Ya sudah tahu ribut ramai-ramai masih balasnya santai lemot lagi. Lagi ngantuk lagi. Ah, ngupil pula dia. Itu kalau ada orang ngantri beol di kamar mandi. Udah kebrojol duluan mungkin. Medan pertempuran. Ya itulah. Ada kawan. Fokus yang diserang. Keselamatan masih yang utama. Kepanikan pasti ada. Tapi serunya buat jantung berdetak. Adrenalin bekerja. Hura-hura. Blam. Blam. Bam. Go. Bukan tegor. Ciat. Ciut. Cuit. Duar. Dan tiba-tiba hening. Hehehe. Lalu tim yang selamat diminta untuk dibawa kembali ke Pentagon untuk diinvestigasi. Diminta keterangan. Kemudian anak yang menyampaikan komputer berbasis DNA. Menyalin frekuensi suara itu. Lalu dia membawa ke temannya. Karena menurutnya hanya ada satu kertas yang bisa membacanya. Yaitu. Sebut saja Endut. Kemudian dicek di komputernya. Dijelaskan ini yang menyerang Garda Nasional. Kemudian, akibat menyalin data itu, FBI datang. Dan mereka semua ditangkap dan dibawa. Lalu di sisi lain Sam juga masih bingung, dikejar mobilnya sendiri dan bertemu mobil polisi tapi juga mengejarnya. Lalu, terhindar dari BI. Tapi, Sam juga bertemu mobil polisi. Dan, ternyata, mobil polisi itu adalah robot juga. Robot hampir menyerang Sam. Robot itu menanyai Sam. Akun Sam Ladiesman 217 yang ada di eBay. Sam takut dan lari. Kemudian terjadi kejar-kejaran BI, Sam dan Mika. Yang dikejar mobil polisi atau robot itu.
Kemudian pertempuran terjadi antara Bay dan robot Decepticon. Sam dan Mika dikejar robot radio kecil. Lalu Sam dan Bay berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu Sam dan Mika bertanya pada Bay. Siapa Bay itu? Bay menjawab kalau mau tanya banyak silahkan masuk. Sam dan Mika ragu apakah masuk atau tidak. Lalu Sam dan Mika berani masuk dan naik mobil Bay. Kapan lagi naik mobil alien? Mereka pun akhirnya masuk. Tapi tidak berani duduk di kursi pengemudi. Hehehe. Sam yang untung deh itu sepertinya. Hahaha. Kembali ke skin Sam dan Mika. Mereka sedang takut duduk di bangku pengemudi. Dan Sam menawarkan duduk di pangkuannya. Hitung-hitung mencari kesempatan. Lalu Mika menghina mobilnya. Robot super canggih. Tapi kenapa jadi mobil rongsok? Mobil berhenti. Akhirnya mereka diturunkan. Mobilnya pergi. Lalu mobilnya kembali. Dan yang terjadi tararam. Great, now, see? Fantastic. Now you pissed him off. That car is sensitive. I mean, $4,000 just drove off. What? Kemudian teman Bay datang. Ditanya Sam apa keturunan kakeknya. Ya kemudian mereka perkenalkan diri. Mereka sebut saja Autobot. Sedangkan musuhnya robot yang mencuri data adalah Decepticon. Mereka berasal dari Cybertron. Ada Jazz Letnan 1. Ironhide ahli senjata. Ratchet bagian medis. Dan penjaga Sam namanya Bay. Prosesor suaranya rusak saat perang. Semua robot ada di sini mencari Allspark atau Cube tadi. Divisualisasikan. Dijelaskan dulu planet itu damai. Kemudian ada Megatron yang jahat yang memimpin Decepticon ingin menguasai planet. Kemudian terjadi perang. Lalu Cube hilang terlempar. Dan dikejar Megatron. Sebelum mendapat Cube, Megatron mendarat darurat di planet bumi. Kakeknya yang menjelajah Arktik menemukan Megatron dan tanpa sengaja mengaktifkan navigasinya. Kakeknya Sam menemukan Megatron dan titik koordinatnya ada di kacamata kakeknya. Jika Decepticon menemukan Allspark maka mereka akan membangun pasukan baru dari mesin di bumi. Dan ras manusia bisa musnah dan punah. Kembali ke Atlantik. Tentara sedang memeriksa apa senjata yang bisa digunakan untuk melawan robot. Yah. Sabot. Dengan panas tinggi bisa mencairkan logam mereka. Dan untuk mempersenjatai dengan peluru sabot. Lalu di Pentagon. Dijelaskan oleh anak It bahwa yang mengacaukan sistem pertahanan bukan negara-negara atau manusia. Selanjutnya skin dilanjutkan di rumah Sam. Sam lalu mencari kacamatanya di rumah. Ada yang aneh di kamar Sam saat listrik padam. Ia dicurigai sesuatu. Kata ibunya mungkin Sam masturbasi. I don't know. Hehehe. Sam? That's weird. You For okay? Pete's Hahaha. sakes, you are so defensive. Debat kecil. Were you Dan masturbating? ternyata Talking to somebody, Sam Sam? menyembunyikan Wanna know- seorang wanita. Tapi Hi. bukan itu ya. I'm Michaela. Itu atau I'm itu. I'm a friend Dan of Sam's. akhirnya Mika pun juga Gosh, you're keluar. gorgeous. Cantik kata ibunya. She can hear you talking, Mom. Yo ayah Sam bertos dengan Sam. With Wiki, who are you? Oke. Sector 7. Kemudian Sektor Never heard of 7 it. dari Never divisi alien datang. Sam dideteksi melakukan kontak dengan alien. Radiasi besar sekali. Dan Bingo! Tag him Bingo and Sam tag him. di bawah Sektor 7 dan semuanya. Autobot disuruh bersembunyi.
Tapi terlambat, taman halaman rumah sudah hancur. Di situ ayah dan ibu Sam tahu Mika. Dan tanya ke ibunya tas ranselnya. Kemudian agen datang. Yah. Sektor 7. Yang di awal dicari keberadaannya juga oleh para robot. Dideteksi atas laporan pencurian dan mobil bisa berjalan sendiri. Alat deteksi radiasi. Yah, kontak langsung. Sam dan semuanya dibawa oleh Sektor 7. Dan diinterogasi di jalan. Kemudian, dihadang di jalan oleh Optimus Prime dan kawan-kawan. Semua Autobot dan Decepticon menginginkan kacamata dan khususnya koordinat letak Allspark dan Megatron. Kemudian Autobot pergi. Namun teman-teman Sektor 7 mengetahui dan meminta bantuan. Akhirnya Sam dan Mika tertangkap lagi. Begitu juga dengan Bay. Happy to see me again? That thing frozen and ready for transport! Di sisi lain, anggota Sektor 7 juga datang ke Menteri Pertahanan menjelaskan. Kata menteri itu tidak diketahui. Tapi menteri tidak percaya. Akhirnya utusan Sektor 7 duduk menunggu. Kemudian dijelaskan. Sektor 7 divisi khusus dibentuk oleh Presiden Hoover tahun 80. Diperintah Presiden langsung. Dan yang merusak sistem bukan manusia. Bahwa tim Amerika saat robot ekspedisi yang dikirim ke Mars sempat berjalan 13 detik. Dan mengetahui ada kehidupan robot di sana yang merusak robot dari bumi. Tapi sempat diambil beberapa gambar. Sama dengan yang ada di Mars. Begitu juga di Qatar. Di dalam helikopter Sam dan Mika berjumpa dengan anak It dan si Endut. Mereka saling memperkenalkan diri. Dengan helikopter. Kemudian Sam dan Mika dibawa ke fasilitas rahasia. Begitu juga anak It dan temannya si Endut. Autobot sedang berkumpul. Autobot pun sudah siap dan melihat koordinat kacamata. Tempatnya tidak jauh dari mereka. Decepticon pun sudah mengetahui keberadaan Megatron. Optimus menjelaskan kepada Autobot alasan Autobot menolong manusia. Masih ada kebaikan dari diri manusia. Kedamaian butuh pengorbanan. Temannya bertanya, bagaimana dengan Bay? Dia disiksa manusia. Bahan percobaan. Prime menjelaskan Bay adalah prajurit berani. Itu yang diinginkan. Bay sudah tahu itu. Lalu Sam dan semua dipertemukan dengan Megatron di fasilitas rahasia. Diperlihatkan Megatron. Temuan terbesar umat manusia. NBE-1 namanya. Tapi Sam menyampaikan itu adalah Megatron. Pemimpin Decepticon. Dijelaskan dapat Megatron dari kutub. Ditemukan kakek Sam. Begitu juga Cube. Sam menjelaskan. Namanya Allspark. Kemudian dijelaskan Sam Megatron ingin menguasai alam semesta dengan Cube itu. Lalu ditanyakan di mana Cube. Mereka diajak ke sebuah ruangan. Dipresentasikan di sebuah kotak. Mereka disuruh pakai kaca pelindung. Lalu dipinjam alat elektronik. Handphone diberikan. Kemudian alat itu dimasukkan ke kotak. Dan yang terjadi, handphone itu berubah menjadi robot penghancur. Dijelaskan bahwa energi yang bisa dihasilkan itu dari Cube. Energi dari Cube luar biasa. Lalu Cube ditunjukkan. Dan Cube yang besar sekali emang. Sam meminta BI dibebaskan karena BI yang tahu harus bagaimana. Akhirnya BI dibebaskan. Sam memberi penjelasan kepada BI. Akhirnya BI juga mengerti. Kemudian BI mengecilkan Cube sebesar kubus sekepalan tangan.
Sekepalan tangan robot tapi ya bukan tangan manusia. Decepticon mengetahuinya juga keberadaan Cube dan Megatron. Decepticon yang sudah masuk robot kecil yang terus berulah tadi. Akhirnya Decepticon mengacau sistem pembekuan. Membebaskan Megatron. Semua sudah tahu Megatron dan Cube. Decepticon dan Autobot juga menuju fasilitas rahasia itu semua. Di fasilitas mengkomunikasikan dan meminta bantuan dari gelombang radio. Ternyata tidak ada mikrofon. Tapi diakali dengan kode Morse. Menggunakan alat seadanya. Pesan terkirim. Akhirnya pesan Menteri Pertahanan diterima. Pesawat Raptor bergerak ke kota. Bantuan ke kota untuk mengamankan Cube. BI sudah mengubah Cube menjadi bentuk yang kecil. Megatron kabur. Bertemu pasukannya dan memerintahkan mencari Cube. Cube dibawa ke kota. Radio gelombang pendek hanya satu-satunya alat komunikasi mereka. Semua sadar. Dan tentara melihat Raptor berkeliling kota tapi Autobot menyampaikan bahwa itu bukan pesawat pihak Autobot tapi Decepticon. Dan pertempuran pun terjadi. Let's cekidot. BI dan temannya membuat barikade dengan mobil. Yah, mobilnya ambulans sepertinya. Namun sudah tahu sendiri. Bambung duor dar dor hura-hura belam. BI dan temannya membuat barikade dengan mobil. Yah, mobilnya ambulans sepertinya. Barikade ditembus serangan roket Decepticon. Kaki BI terkena tembakan. Sehingga tidak dapat melanjutkan pertempuran. Selanjutnya Ep dan Lenok menghubungi Black Hawk halah Black Hawk atau apalah itu. Lalu datang tank Decepticon menembak. Diberitahukan lokasi koordinat tempat pasukan berada dan tempat penjemputan. Ep meminta dijemput di gedung. Yang diserang nanti yang ditandai. Tank Decepticon menyerang. Pasukan Autobot juga pada datang. Mobil sport. Dan Iron Hide mobil off-road si ahli senjata. Semua datang. Datang. Iya. Datang. Membantu pastinya. Bukan nonton. Mika bingung teman-temannya dalam kesulitan. Saat BI tidak bisa berbuat apa-apa. Mika melihat sebuah mobil derek. Cube diserahkan ke Sam oleh BI. Sam bertugas membawa Cube ke atap bangunan untuk dijemput dari helikopter. Tembak-menembak terjadi untuk melindungi Sam. Bam-bum. Dar-dor. Adrenalin pun bekerja. Hura-hura. Memang pertempurannya. Huf. Yah. Cukup beradrenalin. Hura. Hura. Bam. Bim. Bum. Dar. Dor. Cuit duar. Perlindungan Sam juga prioritas utama bagi Autobot dan para prajurit. Kubu Decepticon menyerang Sam untuk merebut Cube. Autobot melindungi Cube dan Sam. Prajurit. Juga BI dan kawan-kawan saling membantu mengalahkan Decepticon yang sulit ditumbangkan. Mika mencoba menyalakan kendaraan derek. Begitu juga muncul Megatron yang lebih besar dan kuat. Sementara itu ada satu Autobot gugur. Di belah tubuhnya saat bertarung dengan Megatron. Kemudian Sam diceramahi Lenok. Kamu harus pergi ke atap gedung. Nanti ada sebuah patung. Dari situ. Beri tanda suar. Nanti Black Hawk akan menjemputmu. Bawa Cube ke atap gedung supaya bisa dibawa ke pangkalan militer. Sam menjawab. Oh, tidak bisa. Tetapi. Sam menjelaskan. Kamu pasti bisa. Sekarang kamu prajurit. Bawa Cube ke atap, kata Lenos. Mika tahu BI kakinya terkena tembakan. Mika tidak mau pergi meninggalkan BI yang kakinya terkena tembakan. Semua juga akan melindungi akan Sam. Sebelum ke atap dan sebelum Mika pergi membawa BI. Yah. Ternyata. Mika pun menyampaikan kepada Sam bahwa Mika suka naik mobil bersama Sam. Sam lalu lanjut berlari menuju gedung.
Mika mempersiapkan mobil derek untuk membawa Bei. Lalu Prime datang. Megatron menyambutnya. Dan tibalah Megatron dan Prime bertarung. Pertarungan epik dan seru. Yah dapat dibayangkan. Dua pemimpin bertarung. Megatron mengatakan manusia tak pantas hidup. Biar mereka pilih sendiri. Kau akan mati bersama mereka. Megatron menembak. Prime juga menembak. Saling kena. Lalu Megatron menembak Prime lagi. Kali ini Prime sampai terlempar dan terjatuh. Lalu, Decepticon datang menyerang lagi. Dor. Dor. Bam. Boom. Sam terdesak dan lanjut berlari. Tapi kemudian, ketika dikejar Megatron, Sam tak sengaja menabrak mobil suburban hitam. Dan Sam yang membawa Cube pun terjatuh. Yah. Tahu apa yang terjadi? Karena efek listrik atau energi yang ditimbulkan akibat getaran Cube itu. Cube itu memancarkan energi ke sekelilingnya. Alat elektronik sekeliling Sam menjadi aktif semua. Yah jadi robot guys. Jadi robot destroyer atau penghancur. Pasukan Decepticon baru. Mobil yang dinaiki wanita suburban hitam. Berubah menjadi robot. Printer yang dibawa orang. Menjadi robot. Mesin minuman di pinggir jalan pun seketika menjadi robot juga. Dan langsung menembaki orang-orang di sekitarnya. Begitu bahayanya energi Cube itu. Itulah kenapa harus dihancurkan Cube-nya. Dor. Dar. Dor. Decepticon menembak membabi buta. Sam dikejar Megatron. Mika membawa Bei dengan mobil derek bersembunyi namun. Tapi karena kasihan teman-temannya. Mika ingin ikut andil dalam pertempuran. Begitu juga Bei yang tidak mau duduk diam saja. Bei masih bisa menembak. Meskipun sudah tidak bisa berjalan. Bei dan Mika sepakat. Mika menyetir. Bei menembak. Bei ditarik atau didorong dengan mobil. Mereka bertempur bersama tentara. Lalu satu Decepticon berhasil ditumbangkan. Skin beralih ke Sam yang membawa suar menandakan posisinya di atap gedung. Saat akan menyerahkan Cube ke helikopter. Helikopter diserang rudal oleh Megatron. Helikopter kena. Sam terjatuh kembali di atap gedung. Helikopter jatuh. Dan Prime datang membantu. Sam Mash di atap berdiri di ujung atap gedung hampir jatuh. Megatron memberikan tawaran kepada Sam. Berikan Allspark dan kau boleh hidup sebagai peliharaan. Meskipun terdesak. Tapi Sam tidak mau menyerahkan Cube kepada Megatron. Lalu Megatron menyerang Sam dengan menghancurkan tempat pijakan Sam. Hampir jatuh terjun bebas sudah dari atap gedung. Tapi, kemudian, diselamatkan Prime. Sam menjelaskan kepada Prime no sacrifice no victory. Dan Prime menyampaikan kepada Sam kau sudah bertaruh nyawa. Jika mendesak masukkan Cube ke dadanya supaya hancur. Prime akan mengorbankan diri untuk menghancurkannya. Prime masih bertahan. Begitu juga Megatron. Mereka bertempur kembali. Hanya satu yang akan berdiri. Satunya gugur. Prime diserang karena masih memperjuangkan manusia.
Sementara itu pasukan tentara masih berjuang juga. Begitu juga BI dan kawan-kawan. Mereka persiapkan serangan, Lennox naik motor. Bantuan datang akan segera datang. Ep menandai sasaran di darat. Tapi juga membantu menyerang. Bam bim bum. Dar dor. Hura-hura. Dan akhirnya dapat menumbangkan satu Decepticon. Sementara itu jet tempur diserang oleh Decepticon yang berbentuk jet tempur. Semua diserang dan para jet tempur berpencar. Beberapa pesawat jatuh setelah diserang Decepticon. Decepticon kabur lagi. Dan menyerang lagi. Memang susah dilumpuhkan karena manuver jet Decepticon bisa bebas sesukanya. Jet tempur kembali melanjutkan untuk menyerang Decepticon di darat. Dan kena tembakannya. Lagi dan lagi. Megatron dibombardir. Megatron juga terdesak. Megatron akhirnya juga jatuh. Tidak pantang menyerah. Pasukan darat juga terus menyerang Megatron. Megatron lalu mendekati Sam. Dilindungi Prime. Sam diminta untuk menyerahkan Cube. Kemudian di saat Prime dan Sam terdesak dan di dekatnya ada Megatron. Prime meminta untuk memasukkan ke dadanya. Tetapi, tiba-tiba Sam melakukan hal yang tak terduga. Ternyata, Sam berdiri langsung mendekati Megatron. Lalu, Sam memasukkan Cube ke dada Megatron. Bukan Prime. Cube tersedot ke dada Megatron. Cube melebur di dada Megatron. Melebur masuk ke dada Megatron. Dada Megatron terbakar. Dan Cube pun hancur di dada Megatron. Lalu Megatron tumbang dan juga mati. Prime berterima kasih kepada Sam. Dan berhutang nyawa kepada Sam. Ada satu prajurit Autobot yang gugur tidak bisa diselamatkan. Yang dibelah oleh Megatron. Lalu Prime juga berterima kasih kepada semuanya. Prime tersanjung dengan keberanian teman-teman. Lanjut ke BI yang sudah bisa bicara. Sam kaget. BI meminta untuk tinggal bersama Sam. Prime menyetujuinya, begitu juga Sam. BI ikut bersama menemani Sam. Prime berterima kasih kepada semuanya yang turut serta membantu. Prime mengambil sisa Cube di dada Megatron. Prime menyimpan pecahan Cube yang tersisa. Sektor 7 akhirnya diumumkan dihapuskan. Sisa alien yang mati dibuang ke laut. Lennox berkumpul bersama keluarganya. Kemudian skin kali ini mungkin yang juga ditunggu. Ada Sam dan Mika di atas kap mobil. Yah, mereka berciuman. Halah halah halah. Icik iwir. Ihir. Ehem. Nyoh. Enak. Enyak. Sam menang banyak. Autobot tetap tinggal di bumi bersembunyi. Dia mengawasi, menunggu dan melindungi. Manusia punya keberanian bertahan hidup dari serangan alien. Manusia punya kelebihan. Prime menyampaikan pesan ke seluruh Autobot yang tersebar di alam semesta. Yang bersembunyi. Atau berlindung di antara bintang-bintang. Bahwa Prime dan kawan-kawan menunggu. Kemudian film diakhiri wawancara ortunya Sam tentang alien. Intinya sih, kalau ada info atau pendudukan alien, pasti negara kasih tahu. Begitulah yang ditahu hidup di negara bebas di Amerika. Demikian alur cerita filmnya. Film berakhir. Pertempurannya seru sih. Cukup beradrenalin. Ya mungkin memang lebih seru lagi aslinya sih. Subscribe, share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.